Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung teman-teman yang menyaksikan. Sudah semangat semua? Perkenalkan, nama Bapak Mahisa Arya Saputra. Teman-teman bisa panggil Bapak Pak Mahisa. Di sini ada rekan Bapak, namanya. Nah, baik. Halo semuanya. Jadi, Bapak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Mikdad Fari Habibi, biasa dipanggil Pak Habib. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain? Ya, kita mau ngapain akan dijelaskan oleh teman Bapak lagi. Ya. Nah, gini. Jadi, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan, belajar bersama-sama tentang siklus air. Di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana air itu terus ada di bumi dan melalui proses apa air itu bisa ada dan terus ada di bumi. Nah, sebelumnya jadi melalui proses belajar ini kita diharapkan mampu memahami proses terjadinya siklus air, kemudian mampu mengurutkan dan menjelaskan tahapan siklus air secara sistematis. Yang ketiga, mampu menyebutkan manfaat siklus air, dan yang terakhir, mampu memahami cara menghemat air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman semua, pernahkah kalian melihat genangan air yang ada di halaman rumah? Nah, Pak, genangan air itu lama-lama menghilang setelah terkena sinar matahari. Menurut kalian, kemana perginya air tersebut ya? Apakah diserap ke tanah? Apakah air tersebut menguap? Atau berpindah tempat? Jawaban yang benar adalah air itu tidak hilang, tetapi berubah menjadi uap air dan naik ke udara. Seperti saat kita memasak air, lama-kelamaan air tersebut menjadi uap, ya kan? Di sini, apa itu siklus air? Hujan merupakan bagian dari siklus air. Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Nah, fase itu terjadi secara terus-menerus, di mana siklus air melibatkan beberapa tahapan seperti koleksi atau pengumpulan air, evaporasi, penguap yang disebut juga dengan penguapan, kondensasi atau pembentukan awan, dan yang terakhir presipitasi atau hujan. Nah, untuk gambar siklus air yang sudah Bapak jelaskan tadi, ini adalah visualisasinya ya. Dimulai dari evaporasi, kemudian kondensasi, presipitasi, dan koleksi. Nah, itu terjadi terus-menerus berulang. Sehingga air di bumi ini tidak pernah habis. Di sini Bapak akan menjelaskan masing-masing dari setiap tahapan yang sudah Bapak sebutkan tadi. Pertama, di sini ada koleksi. Koleksi itu adalah pengumpulan air, di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, kan air hujan tadi dari atas ya, jatuh ke bawah. Itu meresap ke dalam tanah dan bergerak dan berkumpul di lautan atau di danau, waduk, sungai, dan air itu bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Analoginya seperti ember. Siklus air koleksi itu analoginya seperti ember ketika diisi air secara terus-menerus. Nah, jadi selanjutnya
tadi kan sudah dijelaskan ya, tahapan sebelumnya adalah koleksi. Setelah koleksi itu ada tahap apa? Tahap setelahnya adalah evaporasi. Evaporasi itu apa, Kak? Evaporasi itu apa, Pak? Nah, evaporasi itu sederhananya adalah penguapan air. Pengertiannya adalah proses di mana air yang berada di permukaan bumi menguap menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Nah, jadi air apa aja nih? Pokoknya air semua yang ada di bumi, entah itu di danau, di laut, di sungai, di gunung, di lembah, di samudera. Nah, itu akan menguap. Uap ini nantinya kemudian uap ini akan bergerak ke atas menuju atmosfer. Ini namanya adalah evaporasi. Nah, kemudian yang tahap selanjutnya, setelah evaporasi itu adalah kondensasi. Kondensasi itu adalah apa? Sederhananya kondensasi itulah pembentukan awan. Pengertiannya adalah proses di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan perubahan menjadi titik-titik air. Nah, jadi air tadi yang berasal dari permukaan bumi, entah itu dari sungai, danau, dan lain-lain itu nantinya akan menguap karena panas matahari. Kemudian di langit gitu ya, akan berubah menjadi titik-titik air yang kemudian titik-titik itu bersatu menjadi awan. Penjelasan selanjutnya, titik-titik air akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Itu sudah saya jelaskan tadi. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah presipitasi. Presipitasi itu gampangnya adalah turunnya hujan. Pengertiannya adalah proses di mana titik-titik air di awan akan semakin banyak dan berat sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Nah, jadi tadi air yang sudah menguap kemudian berkumpul bersatu padu di awan nantinya akan membentuk awan, gitu kan? Setelah membentuk awan, lama-kelamaan awan itu berat karena semakin bertambah jumlah airnya, sehingga sudah tidak kuat lagi menahan air itu, maka air akan jatuh ke bumi dan akan kembali lagi ke sungai, danau, waduk, lautan, dan meresap ke dalam tanah. Itu adalah proses presipitasi. Nah, jadi itu adalah tahapan dari siklus air. Kemudian, apa sih manfaatnya siklus air? Kenapa siklus air itu sering berputar dan selalu berputar? Manfaatnya apa? Siklus air itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama adalah menjaga ketersediaan air di bumi. Siklus air memastikan air terus tersedia di bumi, baik di lautan, danau, waduk, sungai, maupun tanah. Nah, jadi teman-teman pasti pernah minum ya kan? Minum banyak sekali air gitu. Nah, kemudian kok bisa masih ada air lagi? Padahal udah minum, kencing, tapi besok beli ada lagi, ya kan? Di danau ada lagi, di sungai ada lagi, di laut ada lagi. Kenapa air itu nggak habis? Nah, itu salah satunya adalah karena siklus air. Kemudian yang kedua, manfaat dari siklus air adalah mengisi sumber air tanah. Penyerapan air hujan ke dalam tanah membantu mengisi kembali sumber air tanah. Saya ulangi, penyerapan air hujan ke dalam tanah membantu mengisi kembali sumber air tanah. Air tanah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum, sumur, dan juga pertanian. Nah, jadi ketika hujan tadi, hujan turun ke bumi, kemudian nanti akan diserap ke tanah. Terus kemudian, air itu nanti bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari teman-teman. Untuk kehidupan sehari untuk teman-teman. Contoh nanti di sawah, gitu ya. Kemudian untuk mengisi sumur itu, padahal kita nggak pernah mengisi, tapi sumurnya selalu ada airnya, yaitu karena siklus air. Air yang dari langit turun ke bumi sehingga meresap ke bawah tanah, sehingga nanti bisa memunculkan sungai di bawah tanah namanya. Kemudian selanjutnya adalah menjaga ekosistem. Siklus air menjaga ekosistem agar tetap seimbang dengan menyediakan air yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Nah, jadi tadi kan air tuh udah turun ya dari hujan, kemudian terserap ke dalam tanah. Nah, di dalam tanah tuh nggak hanya mengalir ke dalam sungai di bawah tanah, tapi diserap oleh akar-akar dari pohon yang kemudian nanti akan menjaga ekosistem tersebut gitu. Untuk makhluk hidup seperti pohon, rumput, lumut, dan lain sebagainya yang nanti akan menghasilkan oksigen juga.
Nah, kemudian kaitan siklus air dan ketersediaan air itu apa? Sudah saya jelaskan tadi bahwa melalui siklus air, persediaan air dapat diperbarui secara alami. Air hujan yang turun akan mengisi kembali sungai, danau, waduk, serta cadangan air yang digunakan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Sederhananya kan gini, tadi kan air waduk tadi udah menguap gitu. Kalau menguap itu artinya airnya hilang ke langit. Kemudian setelah itu turun lagi. Nah, itulah kaitannya siklus air dan ketersediaan air. Nah, kemudian aktivitas apa sih yang mengganggu proses siklus air itu? Yang pertama ada penebangan hutan secara liar. Nah, kenapa ini aktivitas ini bisa mengganggu? Karena air yang ada di bawah tanah tadi, ya kan, akan tidak ada yang menampung. Jadi langsung ke sungai bawah tanah. Jadi tanah itu tidak akan subur, sehingga nanti akan menyebabkan bencana-bencana seperti banjir ataupun tanah longsor karena tidak ada akar tumbuhan di sana. Kemudian yang bisa mengganggu adalah pembuangan sampah ke sungai. Nah, kenapa ini bisa mengganggu? Karena di sungai nanti misal sudah tersumbat, maka air tidak akan mengalir, sehingga nanti proses penguapannya akan terganggu jika itu berada di daerah yang tidak terkena matahari, gitu kan? Terus kemudian penggunaan air secara berlebihan. Nah, penggunaan air secara berlebihan, meskipun memang air itu bisa diperbarui secara alami, tapi penggunaan air secara berlebihan dan tanpa kepentingan tertentu itu akan mengganggu ketersediaan air. Karena seperti yang kita tahu bahwa air itu nggak cuman berasal dari air hujan, kan? Ada air toren dan juga sebagainya, dan itu teman-teman membelinya. Nah, itu akan mempengaruhi ketersediaan air. Kemudian aktivitas yang mengganggu juga berkurangnya daerah resapan air akibat pembangunan. Nah, jadi kan hujan yang turun ke bumi itu akan meresap ke tanah. Nah, kalau tanah itu di atasnya tertutup oleh beton, tertutup oleh bangunan, tertutup oleh aspal, maka tidak bisa langsung terserap ke dalam tanah. Nah, itu nantinya akan mengganggu ketersediaan air karena di bawah tanah tadi kan itu ada sungai bawah tanah yang nanti akan mengalir ke laut, sehingga nanti akan diserap atau terkena sinar matahari kemudian menguap. Nah, jadi itu akan mengganggu ketersediaan air. Nah, terus apa sih upaya untuk menjaga ketersediaan air? Yang pertama adalah menghemat penggunaan air atau menggunakan air dengan secukupnya, seperti mematikan keran saat tidak digunakan. Jangan menggunakan air secara berlebihan. Kalau air itu sudah tidak digunakan, ya harus dimatikan aja, gitu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menanam pohon untuk membantu penyerapan air ke dalam tanah. Nah, pohon itu punya akar yang nantinya akan membantu tanah itu menjaga keseimbangannya supaya tidak terjadi longsor. Pohon juga nanti akan menyerap air yang nanti akan dijadikan oksigen kita juga. Nah, itu bisa membantu penyerapan air ke dalam tanah dan nggak langsung rujuk gitu, tidak langsung ke bawah terus, tapi bisa menjaga ketersediaan air di dalam tanah sehingga nanti akan ada ketersediaan air di dalam sumur gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan air sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian menjaga kebersihan sungai dan sumber air dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena sampah bisa menyumbat dan juga membuat air itu terkontaminasi sehingga tidak sehat. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat daerah resapan air seperti sumber resapan atau biopori. Untuk apa? Untuk menjaga ketersediaan air di dalam tanah supaya nanti bisa digunakan di saat-saat yang tepat. Mungkin seperti itu. Nah, dari materi yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, Bapak mengambil materi ini dari yang bisa teman-teman baca di PPT. Terima kasih atas perhatian dan semangat kalian hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Nah, jangan lupa kita harus selalu menghemat air dan menjaga lingkungan ya, karena air sangat penting untuk kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.